Wanita ini terpaksa menikah dengan teman baik ayahnya, Duda, 50 tahun pemilik perusahaan tour and travel. Ia terpaksa menikahi Duda ini karena permintaan ayahnya. Anak perempuan yang memasrahkan urusan jodohnya kepada ayahnya, ia yakin pilihan ayahnya adalah pilihan yang terbaik. Awalnya ia canggung saat menjalani pernikahan ini, tapi saat malam pertama tiba, ia terkejut. Ternyata namaku Nadia Prameswari. Saat ini usiaku menginjak 25 tahun. Setiap hari kuhabiskan waktu bekerja sebagai staf administrasi di Arfan Tour and Travel, perusahaan travel umroh dan haji yang sudah berdiri lebih dari 2 dekade. Gajiku tak besar, tapi cukup untuk makan dan membeli obat untuk ibu yang sakit-sakitan. Ayahku dulu pengusaha ekspedisi, tapi usahanya bangkrut karena ditipu rekan bisnis. Sejak itu utang menumpuk. Totalnya lebih dari 700 juta rupiah. Saat itu, ayah juga bekerja di kantor tempatku bekerja, sebagai tour leader untuk mencari tambahan uang cicilan utang. Ayah dibantu oleh teman baiknya dulu, Pak Arfan, seorang duda 50 tahun pemilik dari perusahaan tour and travel itu. Aku tidak pernah menyalahkan ayah terkait hutang itu, tapi aku tak tega melihat beban ayah yang terlalu berat. Kadang aku berpikir untuk berhenti kerja dan cari tambahan dari pekerjaan di luar. Sampai suatu hari, saat aku sedang membereskan laporan di kantor, Bu Ratna, atasan langsungku sekaligus adik dari Pak Aran memanggilku ke ruangannya. Nat, aku tahu keadaan keluargamu berat. Aku dengar dari Pak Darmo soal debt collector yang datang ke rumahmu, katanya dengan suara pelan dan penuh empati. Aku udah pikirkan ini baik-baik, Nat. Bagaimana kalau kamu menikah saja dengan kakakku, Pak Arfan? Aku terdiam, tak percaya dengan kalimat yang baru saja aku dengar. Jantungku seperti berhenti berdetak sejenak. Bu Ratna melanjutkan, dia duda, Nat. Sudah 5 tahun hidup sendiri, tidak pernah tertarik menikah lagi. Tapi dia lelaki yang baik, mapan dan stabil. Kalau kamu menikah dengannya, aku yakin dia akan lunasi semua utang keluargamu. Kamu tak perlu takut. Dia bukan orang jahat. Semoga tawaran ini bisa kamu pertimbangkan. Demi masa depanmu, Nadia. Pernikahan bukan hanya tentang dua insan yang saling mencintai. Terkadang pernikahan adalah keputusan berat yang harus diambil demi masa depan dan ibadah kita kepada Yang Maha Esa. Setelah Bu Ratna menyampaikan tawaran itu kepadaku, ternyata diam-diam ayahku juga sudah mengetahui tawaran itu langsung dari Bu Ratna dan Pak Aran. Saat itu ayahku tidak ada alasan untuk menolak tawaran itu, karena untuk kebaikan dan masa depan anaknya. Hatiku seperti disayat. Aku mencoba berpikir dan mempertimbangkan semua apa yang sudah Bu Ratna sampaikan. Hatiku bergejolak. Malam itu, aku menangis sejadi-jadinya di kamar. Ayah mendatangiku, memegang tanganku erat sambil meyakinkanku untuk mau menikah dengan teman baiknya Pak Arfan. Setelah berpikir lebih dalam dan melakukan istikharah, dengan perasaan ikhlas, aku akhirnya bersedia menerima tawaran pernikahan itu. Akhirnya, 2 minggu kemudian, dengan dekorasi sederhana dan dihadiri oleh keluarga terdekat saja, pernikahan itu dilakukan. Sekarang aku resmi menjadi istri dari Pak Aran Rinaldi, pria berusia 50 tahun, pemilik perusahaan tempatku bekerja. Dan yang lebih mengagetkanku bukanlah pernikahan itu sendiri, tapi apa yang dilakukan Pak Arfan pada malam pertama kami sebagai suami istri. Malam pertama yang tak pernah kubayangkan itu akhirnya datang. Aku duduk di tepi ranjang, masih mengenakan gaun sederhana berwarna putih gadung yang kupakai saat akad tadi siang. Tanganku gemetar. Ruangan ini terlalu hening. Kamar tidur utama di rumah Pak Aran jauh lebih besar dari kamarku di rumah. Dindingnya bersih, sprei ranjangnya harum, dan lampu kuning temara membuat suasana makin menyesakkan. Pak Arfan baru saja selesai mandi. Ia keluar dari kamar mandi dengan memakai piyama satin berwarna biru tua. Tubuhnya tinggi besar, rambutnya sedikit memutih di sisi kanan dan kiri. Tatapan matanya lembut tapi sulit ditebak. Ia tak banyak bicara sejak akad tadi. Bahkan saat di mobil pulang, ia hanya diam dan sesekali menghela napas panjang. Aku menunduk, tak berani menatap wajahnya. Bayangan tentang apa yang akan terjadi malam ini membuat jantungku berdebar tak karuan. Aku tahu, ini bagian dari pernikahan, tapi tetap saja, aku bukan perempuan yang siap menyerahkan diri hanya karena sudah sah di mata agama dan negara. Nadia, suara Pak Arfan pelan. Aku refleks menoleh. Ia menarik kursi kecil di samping tempat tidur dan duduk di depanku. Aku tahu kamu tak mencintaiku. Kamu bahkan mungkin merasa ini bukan pernikahan, tapi hukuman. Aku terdiam. Tenggorokanku tercekat. Tapi aku ingin kamu tahu. Aku tidak akan menyentuhmu malam ini. Lanjutnya sambil menatap mataku dalam-dalam. Atau malam-malam berikutnya,
sampai kamu sendiri yang mengizinkan. Aku terkejut. Dadaku sesak. Bukan karena takut, tapi karena rasa haru yang tiba-tiba datang begitu saja. Selama ini aku hidup sendiri bukan karena aku tidak butuh pendamping, katanya lagi, tapi karena aku takut menyakiti orang lain. Dan aku tidak ingin memulai pernikahan ini dengan paksaan. Aku menangis. Tangisku pecah tanpa bisa kutahan lagi. Dalam hatiku aku sudah siap disakiti, direndahkan, diperlakukan seolah aku hanya barang tukar untuk melunasi utang orang tuaku. Tapi yang kulihat malam ini justru kebaikan hati yang tidak kuduga. Makasih Pak, suaraku parau. Panggil saja Arfan, atau Mas, kalau kamu nyaman. Jangan Pak. Kita sudah menikah. Senyumnya pelan, tulus, dan entah kenapa, senyum itu menenangkan. Malam itu kami tidur bersebelahan, tapi tak ada yang terjadi. Ia membelakangiku dan mematikan lampu, sementara aku masih terjaga bertanya-tanya dalam hati. Siapa sebenarnya pria ini yang begitu dewasa, tenang, dan tidak seperti laki-laki pada umumnya? Suara detik jam dinding terdengar jelas di tengah keheningan kamar. Punggung Pak Arfan menghadapku. Ia benar-benar tak bergerak. Mungkin sudah tidur atau pura-pura tidur demi memberiku ruang. Aku sendiri masih menatap langit-langit kamar. Mataku panas karena tangisan yang belum benar-benar berhenti. Aku bergumul dengan pikiran sendiri. Semuanya terasa asing, cepat, dan terlalu baik untuk jadi nyata. Tak lama kemudian aku mendengar suaranya lagi, pelan, nyaris berbisik. Nadia, kalau kamu merasa berat, kamu boleh tidur di kamar tamu. Aku nggak akan tersinggung. Aku menoleh padanya dan tanpa sadar suaraku keluar. Lembut, tapi jelas. Enggak, aku nggak mau tidur sendiri malam ini. Ia terdiam sejenak lalu pelan-pelan membalikkan badan menghadapku. Tatapan matanya lembut seperti ayah yang melihat anaknya yang terluka. Tapi bukan itu yang membuatku merinding. Ada ketulusan di matanya yang belum pernah kutemui pada laki-laki lain. Boleh aku pegang tanganmu? Tanyanya perlahan. Aku mengangguk pelan. Tangannya besar, hangat, dan penuh ketenangan saat menggenggam tanganku. Tidak ada nafsu di situ. Tidak ada tekanan. Hanya kehadiran yang menenangkan. Pernikahan ini nggak harus langsung sempurna. Kita bisa mulai pelan-pelan dari percaya. Aku mengangguk lagi kali ini sambil menahan air mata. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini terjadi, aku merasa tidak sedang menjalani hukuman. Tapi mungkin awal dari sesuatu yang tidak akan kusesali. Malam itu kami tertidur berpegangan tangan. Tidak lebih. Tapi justru malam itulah yang tak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Karena malam pertama bukan tentang tubuh, tapi tentang hati yang belajar menerima satu sama lain. Pagi itu sinar matahari menembus tirai kamar. Suasana terasa hangat, berbeda dari semalam. Aku membuka mata dan mendapati diriku masih dalam genggaman tangan Pak Arfan. Ia sudah bangun lebih dulu, duduk di sisi ranjang sambil memandangi laptop. Pagi, Nat. Sapanya lembut saat menyadari aku terbangun. Kamu tidur nyenyak? Aku mengangguk sedikit malu. Iya, lumayan. Ia bersenyum lalu menutup laptopnya. Aku minta maaf ya, kalau semua ini terasa terlalu cepat. Aku hanya diam. Ada pertanyaan yang selama ini tertahan akhirnya keluar juga dari mulutku. Pak, kenapa Bapak mau menikahi saya? Ia terdiam, lalu menarik napas panjang. Tatapannya berubah serius. Bukan dingin tapi penuh pertimbangan. Jujur saja, awalnya aku nggak berniat menikah lagi. Setelah istriku meninggal 7 tahun lalu, aku cuma fokus bangun perusahaan travel yang sekarang kamu lihat. Aku menyimak dengan saksama, belum berani memotong. Tapi adikku, Tante Lilis yang kamu temui kemarin, dia sering cerita tentang kamu, tentang keluargamu, tentang beban utang ayahmu yang bisa bikin kamu berhenti kerja dan susah nerusin hidup. Dia bilang, kamu wanita baik, pekerja keras, tapi terjebak keadaan. Aku menunduk.
Rasanya getir, tapi juga mengharukan mendengar ada orang yang diam-diam memperhatikanku selama ini. Aku nggak butuh istri yang sempurna, Nat. Aku butuh seseorang yang tulus dan mau saling menghargai. Dan aku percaya kamu bisa itu. Suasana hening beberapa saat, lalu aku bertanya pelan. Tapi, apa Bapak yakin? Maksudku, saya jauh lebih mudah dan kita sangat berbeda. Ia tersenyum lembut sekali. Cinta bisa datang dari hal yang paling gak kita duga. Tapi rasa hormat dan kepercayaan, itu pilihan. Aku memilih untuk percaya padamu. Sekarang, tinggal kamu mau belajar percaya juga atau tidak. Dadaku sesak. Entah kenapa kata-kata itu menohokku lebih dalam dari yang kuduga. Mungkin di balik sosoknya yang dingin dan terkesan terlalu dewasa, Pak Arfan hanya pria sepi yang mencoba memberi kesempatan kedua pada hidupnya. Dan hidupku. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa seperti gadis malang yang dinikahkan karena utang, tapi seorang wanita yang diberikan kepercayaan untuk menjadi pendamping hidup pria yang luar biasa. Pernikahan kami masih seumur jagung, tapi entah kenapa, kehidupan baru ini terasa seperti jalan panjang yang sudah penuh luka sejak awal. Beberapa hari setelah malam pertama kami yang tenang dan jauh dari bayangan horor di pikiranku, suasana mulai berubah. Bukan karena Pak Arfan, justru dia makin menunjukkan sisi lembut dan penuh perhatian. Tapi ada satu hal yang mulai membuatku terusik. Telepon misterius dan tatapan curiga dari seseorang di rumah besar ini. Hari itu, aku sedang duduk di taman belakang rumah kami di kawasan Paster, Bandung. Menikmati sore sambil membaca buku. Seorang wanita parubaya mendatangiku, namanya Bu Ika, pengurus rumah tangga yang katanya sudah bekerja di rumah ini sejak sebelum istri Pak Arfan meninggal. "Maaf, Bu Nadia, boleh saya tanya sesuatu?" Katanya tiba-tiba, nada bicaranya ragu-ragu. Aku menoleh. "Tentu, Bu. Ada apa? Bapak pernah cerita ke Ibu soal anaknya?" Pertanyaan itu membuat jantungku seakan berhenti berdetak sesaat. "Anak? Maksud Ibu, Pak Arfan punya anak?" Bu Rika terlihat canggung. "Maaf, saya kira Ibu sudah tahu. Bapak punya anak perempuan dari pernikahan sebelumnya. Namanya Amira. Usianya sekarang 24 tahun, tapi sejak 3 tahun lalu, dia pergi dari rumah dan gak pernah kembali." Aku tercekak. Seumur perkenalan dan pernikahan kami yang memang sangat singkat, tidak sekalipun Pak Arfan menyebut soal anaknya. Bahkan di malam pertama saat dia membukakan dirinya, tidak ada satupun kalimat tentang ini. "Kenapa dia pergi?" Tanya pelan, berusaha menyembunyikan gejolak hatiku. "Itu karena masalah warisan. Setelah ibunya meninggal, Amira merasa tidak dihargai. Katanya semua aset perusahaan diserahkan ke bapak dan dia tidak diberi peran apa-apa. Sejak itu mereka berselisih dan Amira pergi tanpa pamit. Malam itu aku memberanikan diri bicara dengan Pak Arfan. Saat aku tanya soal Amira, wajahnya langsung berubah. Sorot matanya yang biasanya teduh menjadi sendu dan berkabut. "Aku sengaja enggak cerita," ucapnya pelan, "karena aku belum siap. Dan karena aku nggak ingin kamu ikut terbebani dengan luka masa laluku. Aku ingin marah, tapi aku juga tahu ini bukan hal yang mudah untuknya. Sebuah luka yang belum sembuh disimpan sendiri selama bertahun-tahun. Tapi aku istrimu sekarang, Pak," kataku, mencoba tenang. "Bukankah sudah waktunya kita mulai jujur satu sama lain?" Pak Arfan menatapku lalu menggenggam tanganku. "Iya, Nat, maafkan aku. Aku akan ceritakan semuanya dari awal. Tapi kamu harus siap, karena kisah ini lebih rumit dari yang kamu kira." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, sejak pernikahan kami, aku merasa bukan hanya menjadi istri dari seorang pria berusia 50 tahun yang kaya dan baik hati, tapi aku juga sedang melangkah ke dalam labirin masa lalu yang bisa jadi akan mengguncang segalanya. Beberapa hari setelah pengakuan malam itu, Pak Aran mendepati janjinya. Ia mulai membuka sedikit demi sedikit tentang masa lalunya, termasuk tentang Amira. Ia bahkan menunjukkan beberapa foto Amira di masa kecil hingga remaja. Dari sorot matanya, jelas sekali kalau pria itu menyimpan rindu yang dalam pada anak kandungnya. "Aku masih berharap dia pulang suatu hari nanti," ucapnya lirih. Meskipun aku sadar setelah menikah lagi, mungkin luka itu akan semakin dalam untuknya. Dan ternyata doa itu dikabulkan dengan cara yang sangat tak terduga. Sore itu saat aku baru saja selesai mandi dan hendak turun ke ruang tamu, aku mendengar suara gaduh dari depan rumah. Pintu dibuka dengan kasar.
Aku bergegas menuruni anak tangga dan saat itulah mataku menangkap sosok perempuan muda dengan wajah dingin berdiri dengan tas ransel di bahunya. "Papa!" ucapnya dengan nada datar. "Aku pulang." Pak Aran berdiri terpaku. Bahkan ia terlihat tak percaya. "Amira?" Aku bisa merasakan ketegangan itu. Dan benar saja, pandangan Amira langsung mengarah padaku. Matanya menyipit tajam, menyapu tubuhku dari atas ke bawah. Seolah aku ini benda asing yang mencemari tempat ini. "Jadi, ini dia pengganti Mama?" katanya sarkastik. Aku menahan nafas, tidak tahu harus menjawab apa. "Amira, jaga bicaramu." Suara Pak Arfan meninggi, tapi Amira hanya tertawa kecil. "Lucu, Pak. Papa selalu menyuruhku menjaga bicara, padahal Papa sendiri nggak pernah jaga perasaan orang lain. Menikah dengan gadis seusia? Gila. Ini benar-benar gila." Aku ingin angkat kaki saat itu juga. Tapi aku tahu jika aku pergi, aku akan terlihat seperti pengecut. Jadi aku menatap balik ke arahnya, berusaha tersenyum meski kaku. "Halo Amira, aku Nadia. Aku gak pernah berniat menggantikan siapapun di hidup Papa. Aku hanya mencoba menjalani peran yang sekarang takdir berikan padaku." Amira mendengus. "Menarik. Kamu pintar ngomong ya. Tapi aku gak bodoh. Aku tahu kamu di sini pasti karena uang Papa." Tamparan tak langsung itu benar-benar menyakitkan. Tapi aku hanya menunduk, menggenggam jemariku yang mulai gemetar. Pak Arfan berdiri di antara kami. "Amira, cukup. Kalau kamu datang ke sini cuma buat menyakiti orang lain, lebih baik kamu pergi lagi." Amira menatapnya dengan luka yang tak bisa ia sembunyikan. "Aku pulang karena aku butuh jawaban, Pak. Bukan untuk melihat drama pernikahan ini." Lalu ia naik ke lantai atas, menghempaskan pintu kamar bekas mendiang ibunya. Malam itu, makan malam di meja besar rumah kami hanya diisi oleh suara sendok dan garpu. Tidak ada percakapan, tidak ada senyum, hanya ketegangan yang menggantung di udara. Aku tahu sejak awal menikah dengan pria berusia 50 tahun akan banyak hal yang harus kuhadapi. Tapi aku tidak pernah menduga bahwa musuh terbesarku bukan orang luar, melainkan anak tiriku sendiri. Dan sejak hari itu, hidupku tak pernah benar-benar damai. Beberapa hari setelah Amira kembali ke rumah, ketegangan di dalam rumah kami semakin terasa menusuk. Amira nyaris tak pernah menyapaku, bahkan kadang sengaja menabrakku di lorong tanpa meminta maaf. Aku berusaha bersabar. Aku mencoba memaklumi luka yang ia simpan. Tapi rupanya, ia punya rencana lain. Pagi itu, aku baru selesai menyiapkan sarapan. Pak Aran sedang di ruang kerja dan Amira turun sambil menatapku tajam. Ia menarik kursi dan duduk dengan cara yang angkuh, lalu mengeluarkan ponselnya. "Menarik ya, ternyata kamu ini anak tukang ojek online yang punya hutang sampai ratusan juta," katanya tajam tanpa basa-basi. "Pantas aja kamu terima nikah sama Papa demi lunasin hutang keluarga, kan?" Aku menatapnya kaget. Jantungku berdetak lebih cepat. "Amira, kamu tahu dari mana?" Dia menunjukkan layar ponselnya. "Aku punya teman di Bitung. Mudah banget cari tahu riwayat orang seperti kamu. Nggak usah sok polos. Aku tahu semua." Aku menghela nafas. "Aku nggak pernah menyembunyikan itu dari papamu. Aku jujur sejak awal." Amira tertawa sinis. "Tapi kamu nggak jujur ke aku. Kamu kira aku bakal tinggal diam melihat papa dinikahi cowok seusia? Seumuranku, yang niatnya jelas-jelas cuma mau hartanya. Aku mencoba menahan amarahku. Aku bukan perebut harta. Aku memang menikah karena keadaan. Tapi aku tidak pernah berniat memanfaatkan siapapun. Justru aku ingin membahagiakan papa kamu semampuku." "Omong kosong," bentaknya membuat sendok di tangannya terlempar ke meja. "Kamu pikir dengan senyum manis dan pura-pura rajin masak, kamu bisa gantiin posisi Mama?" Aku berdiri berusaha tenang. "Aku tidak akan pernah bisa menggantikan almarhumah mamamu, Amira. Aku hanya ingin menjadi bagian dari keluarga ini jika kamu bersedia menerimaku." Amira mendesis. "Menerima kamu? Jangan mimpi." Seketika pintu ruang kerja terbuka. Pak Aran berdiri di sana, menyaksikan semuanya. "Amira?" Suaranya berat. "Papa dengar semua?" Amira menoleh tajam. "Bagus, Papa memang harus dengar, supaya sadar, wanita ini cuma numpang hidup. Jangan heran kalau nanti semua harta Papa lenyap begitu aja." Pak Arfan menatap Amira lama. Matanya berkaca-kaca, tapi nadanya tetap tegas. "Papa tahu siapa yang Papa nikahi. Papa bukan orang bodoh. Tapi kamu juga harus sadar. Kamu tidak berhak menghancurkan kebahagiaan orang lain hanya karena kamu belum bisa menerima kehilangan." Amira terdiam.
Matanya memerah, lalu ia berbalik dan berlari keluar rumah. Aku terpaku di tempatku. Ini baru awal dari badai panjang, dan aku belum tahu apakah aku cukup kuat untuk menghadapinya sendirian. Sudah hampir seminggu sejak pertengkaran antara Amira dan Pak Arfan pagi itu. Tapi suasana di rumah kami tidak membaik, justru semakin mencekam. Amira seperti berubah jadi orang asing. Ia jarang bicara, tapi setiap tatapannya menusuk seakan ingin mengiris harga diriku sampai habis. Aku tak pernah tahu kapan dan bagaimana ia muncul. Kadang tengah malam, aku mendengar suara langkah kakinya di lorong rumah. Lalu saat aku masuk dapur, ada piring yang sengaja dipecahkan. Pernah juga air dispenser dimatikan diam-diam saat aku sedang memasak, membuat nasi gagal matang. Kecil memang, tapi berulang terasa seperti teror. Pak Aran tahu sebagian dari itu, tapi ia hanya berkata, "Sabar ya Nat, Amira sedang berproses." Namun malam itu semuanya memuncak. Sekitar pukul 11, aku sedang membersihkan ruang tamu ketika tiba-tiba lampu mati, gelap total. Suasana hening, hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Aku meraba-raba mencari senter, tapi belum sempat menyalakan cahaya, tiba-tiba brak! Suara benda berat jatuh di dapur. Aku terlonjak, napasku tercekat. Dengan gemetar, aku menuju sumber suara. Saat sampai di dapur, kulihat toples-toples makanan berantakan di lantai. Lalu pintu lemari terbuka dan ada tulisan dengan spidol merah besar di dinding kulkas. "Pergi dari rumah ini." Tanganku gemetar memegang senter. Jantungku nyaris meloncat dari dada. Tiba-tiba, seseorang berdiri di ambang pintu dapur itu. Amira, dengan mata yang tampak nyalang. Ia memeluk tubuhnya sendiri dan tertawa kecil. "Aku cuma bantu kamu ngerti. Tempatmu bukan di sini, Nat." Aku menatapnya dengan bingung dan takut. "Kamu kenapa? Ini rumah kita sama-sama. Aku nggak mau jadi musuhmu." "Musuh?" Ia mendekat perlahan. "Kamu musuh dari hari pertama masuk rumah ini. Kamu pikir papa mencintaimu? Kamu pikir dia benar-benar menikahimu karena sayang?" Aku menghela napas dalam. Kalau kamu suka dengan ceritanya, tolong subscribe channel ini. Terima kasih untuk semuanya.